saya yang saya hormati. Alhamdulillah saya diberi kesempatan, diberi tempat atau panggung untuk berbicara. Ada maksud dan tujuannya. Saya dan Pak Saifullah di sini belajar tentang PGP dari program pemerintah kita, yang dimana di dalamnya termuat atau terkandung materi-materi yang luar biasa untuk memberikan banyak perubahan di tanah air kita di bidang pendidikan. Kita sudah tahu setiap sekolah pasti mempunyai visi dan misi. Ada tujuannya kenapa sekolah itu dibentuk dan dibikin, kenapa sekolah itu ada. Jadi hal inilah tujuan saya akan saya sampaikan, yaitu memberikan cita-cita, visi tentang prakarsa perubahan, di mana nanti CGP memberikan beberapa kalimat penumpang yang akan didiskusikan oleh Bapak Ibu semuanya, dan nanti akan disejajarkan, akan disamakan atau digandengkan dengan visi yang sudah ada di sekolah. Apakah visi ini sudah cocok, sudah benar, perlukah direvisi? Ini tentunya tidak mudah, dan tentunya ada pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Ada guru, pemangku kebijakan, kepala sekolah, orang tua murid, dan di dalamnya karena selalu mengacu kepada murid atau menghamba kepada murid, bahwa murid ini adalah yang diutamakan, maka di situ kita perlu diskusi. Nah, jika di dalam diskusi ini sudah mendapatkan rohnya, maka kita bisa mengambil kesimpulannya, apakah ini bisa dikaitkan atau disandingkan dengan visi misi yang sudah ada di sekolah atau tidak. Nanti tinggal bagaimana ending di dalam diskusi Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini tentunya kita bukan tidak berdasar, tetapi apa yang telah kita berikan di dalam pada saat diskusi prakarsa perubahan nanti, kita juga akan mengacu atau membidik kepada profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada mandiri, ada gotong royong, ada kebinekaan, ada bernalar kritis. Dan itu sudah mencerminkan kepada Pancasila kita. Sebelumnya juga Bapak Ibu sudah tahu apa itu Pancasila. Tidak hanya 5 sila, tetapi di dalam 5 sila itu ada 45 butir, di mana itu diadopsi dan dikembangkan, dikemas sedemikian rupa masuk ke dalam program pendidikan PGP tersebut. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, saya berterima kasih kepada kepala sekolah sudah diberikan waktu untuk membersamai CGP saya untuk memberikan visi, cita-cita dan prakarsa perubahan yang akan diusung oleh CGP saya. Semoga CGP saya bisa memberikan banyak perubahan dan mengusung hal ini dan bisa memberikan hal pencerahan, perbaikan yang lebih baik lagi, di mana sekarang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi di SMA Tunas Bangsa ini. Amin. Waktu kemudian saya akan menyampaikan juga rasa terima kasih saya kepada kepala sekolah, dan saya diberikan waktu untuk hadir di depan untuk berbincang kepada teman-teman semuanya. Untuk itu saya sebagai tuan rumah kepala sekolah SMA Tunas Bangsa mungkin akan memberikan sepatah dua patah kata buat kami untuk pencerahan teman-teman Bapak Ibu guru. Dipersilahkan. Bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan yang baik pada hari ini. Kemudian yang kedua, kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian juga yang ketiga, saya pribadi mengucapkan terima kasih
ya sebesar-besarnya dahulu ini Ya, terima kasih. ya dengan komitmen tingginya, dedikasi tingginya, terus bisa membersamai CGP kami, ya, salah satunya adalah Pak Saifullah, ya, dan tentu ini merupakan sebuah anugerah, ya, nikmat, ya, kami semua sebagai keluarga besar SMA Transversal terus mensyukurinya. Juga buat Bapak Ibu Guru, Pak Ghazali, dan juga ada Bu Evi juga CGP, ya. SMA Transversal sejak awal bergulirnya program ini kita sangat terbuka dengan setiap perubahan dan terus berupaya untuk proaktif, ya, untuk intens, ya, in charge sama setiap perubahan, dan itu kita lakukan, ya, dan dengan segala dinamikanya sebagai sebuah program baru, mulai dari Pak Guru, ya, yang lulus, kita nggak tahu ini pengumumannya CGP berapa gitu. Kami juga sangat mendorong semua untuk ikut, sehingga mendapatkan mindset baru. Walaupun pada akhirnya secara teknis menemukan beberapa kewalahan secara teknis, ya, jadwal, sinkron, adatnya, program, dan lain sebagainya. Dan kemarin juga saya sendiri kebetulan juga sebagai sekolah penggerak 31 ini ada loka karya gitu, dan kemarin Luar juga biasa banget. disampaikan bahkan ada CGP yang kemudian bahasanya mungkin tidak disupport, ya, jadwal tidak disetujui, tidak diizinkan keluar, ya, oleh kepala sekolahnya dan lain sebagainya. Mungkin itu hal-hal yang natural dan hanya dialami oleh setiap sekolah, ya. Nah, makanya saya terima kasih juga. Saya sih berharap semua tim guru semuanya bisa menikmati dinamika ini, ya. Tadi saya tanya Pak Ghazali sudah 4 bulan, ya, misalnya 2 bulan lagi bisa selesai, ya. Dan kemudian bisa hilang huruf C-nya, gitu, ya. Ya, menjadi B bahkan A. Amin, ya Allah. Jadi calonnya itu bisa dihilangkan. Itu saja. Sekali lagi positif thinking dari yayasan juga, gitu, yang untuk terus membesar, ya, guru-guru untuk bisa update, ya, dan kita support total, ya, semua guru-guru yang ingin terus berkembang untuk bisa lebih baik lagi, ya. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf, ya, atas kekurangan yang kami miliki, ya, seperti inilah doanya, kalau saya, dan insya Allah saya juga sudah sangat membersamai beliau, ya. Beliau sangat berpengalaman. Ini sekolah kedua Pak saya, ya. Langsung bisa lagi karena saya kita sejak benar lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat. Walaupun saya orang di luar sana, sok-sokan masuk ruangan sini dan menganggap ini adalah sekolah saya. Karena ada teman saya sehingga saya bisa ngomong kayak gini. Kalau nggak ada saya aku. Kemudian saya mau langsung izin. Iya Bapak. Udah janji jam 9. Baik. Di Bangga. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Bu. Kalau ada sebetulnya, Bu. Saya sarankan kepada ibu saya kontak. Tuhan bukti. Terima kasih Bapak. Baiklah, terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan banyak wejangan dan peluangnya. Yang intinya di SMA
sudah menjadi CGP ataupun menjadi PP ataupun menjadi sekolah penggerak. Ini adalah bahan atau evaluasi kita ke depannya agar lebih baik lagi. Selama ini ternyata pimpinan yang ada di SMA Tunas Bangsa ini memberikan wadah dan mensupport apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu gurunya demi kemaslahatan orang banyak, demi kemajuan SMA ITE Tunas Bangsa, dan demi tentunya anak murid kita yang sesuai dengan program PGP ini. Kita selalu berpihak kepada murid dan kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu CGP semua yang ada di SMA Tunas Bangsa, dari mulai 1.1, 1.2, 1.3 sampai akhirnya kepada budaya positif gitu. Untuk itu waktu sekarang waktunya untuk Bapak Saifullah untuk memaparkan yang akan disampaikan tentang visi atau cita-cita atau prakarsa perubahan yang berpihak kepada murid. Untuk itu silakan waktunya Bapak Saifullah. Terima kasih Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semua. Ya, sebelum kita masuk ke diseminasi, ya, kita ada sedikit ice breaking, gitu ya. Nah, baik ice breaking-nya bahwasannya sulit, ini yang kita pernah dapatkan saja, ya. Jadi kayaknya kalau pagi ini kita minum es krim enak kali ya, benar nggak, Wita? Kalau sakit perut ya udah sarapan kan ya? Oh, anggaplah siang lah ya. Nah, atau pagi apa ya? Ngerujak juga gak enak. Gorengan sama lontong. Baik, es krim aja lah ya, anggap enak lah ya. Memaksa ya, memaksa. Oke, ya nggak apa-apa. Yang penting biar saya juga nggak grogi gitu ya. Dengan es krim ini, gitu ya. Ya, karena mengantisipasi supaya nggak grogi ya dengan es krim ini. Baik, ketika ketika saya bilang minum es krim yuk, Nggak mau. nah nanti ibu-ibu, bapak-bapak langsung bilang dijilat, atau seger, boleh gitu. Ringan tapi untuk memecah keheningan, bisa ya? Oke. Minum es krim yuk bapak ibu. Dijilat, seger. Oke, terima kasih. Baik, kita awali dulu ya. Oh, belum ada. Oke. Oke, sauki ya. Oh, ini enggak ada. Es krimnya mana Umi? Oke, ini ada audionya ya, Bapak Ibu. Bentar, saya tukar dulu biar masuk. Oke, ulang ya. Oke, 3, 2, 1, Go. let's start. Enggak muncul suaranya. Oh, ini buah mangga. Bu Evi, Kita bukan pembelian kita. kita bukan. Kita bukan Pasar membeli martabak. makan. Oke, kita pantun dulu ya. Diawali dengan satu. Buah durian, buah mangga. Cakep. Itulah nama-nama buah, benar ya. Saatnya kita harus berbangga Cakep. sebagai guru dan penuh berkah. Baik, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, guru hebat semua. Kali ini saya akan diseminasi ya
terkait modul 1 ya, dimana fokusnya ini tentang paradigma dan visi guru penggerak ya. Jadi diseminasi tentang paradigma dan visi guru penggerak. Nah, dalam modul 1 ini ada bagian-bagiannya, ada 4 topiknya, topik utama ya. Oke, topik yang pertama ini masuk ke refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, seperti itu ya. Oke. Bapak Ibu semua ya, terkait filosofi Ki Hajar Dewantara ya, kita perlu pahami dulu nih gitu ya. Ki Hajar Dewantara itu dia membedakan antara yang namanya pengajaran dan juga pendidikan gitu ya. Menurut beliau, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu adalah sebuah bagian ya, namanya bagian dari pendidikan, di mana pengajaran itu adalah sebuah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak ya, secara lahir maupun secara batin. Nah, sedangkan kalau pendidikan ini ya, pendidikan itu bahasanya jadi dia tuntunan gitu ya, tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau maupun ketika berada di lingkup masyarakat gitu juga ya. Nah, dari pendidikan dan pengajaran ini pula, nah ini ya kesimpulan Ki Hajar Dewantara yang telah dituangkan di tahun 2009, bahwasanya pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Ketinggalan. Baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Oke, itu dia pembeda antara pengajaran maupun pendidikan. Nah, sekarang kita pahami kembali dalam menuntun ya, yang namanya pendidikan kan ada sifatnya menuntun. Dalam menuntun perilaku ataupun pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara ini pula mengibaratkan peran pendidik seperti ya seorang petani atau seperti seorang tukang kebun gitu ya, dimana anak-anak itu ibarat biji tumbuhan yang disemai dan juga ditanam ya oleh petani atau pak tukang kebun tadi gitu ya, di lahan yang sudah disediakan. Anak-anak ini dianggap sebagai bulir-bulir jagung yang ditanam. Oke, nah berbicara tentang anak gitu ya, kita perlu paham juga nih kondisi anak Bapak Ibu gitu ya. Ada yang namanya menurut Ki Hajar Dewantara ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwasanya dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam, yaitu kondisi di sekitarnya gitu ya. Kalau kodrat zaman itu kondisi kekinian gitu ya. Kodrat alam ini berkaitan dengan ini sudah saya kasih tanda petik ya, berupa sifat dan juga bentuk lingkungan di mana dia berada, baik itu di rumahnya ataupun dia di masyarakatnya. Kalau kodrat zaman ya dengan isi, irama, dengan kondisi kekinian ya, dengan teknologi segala macam. Nah, dalam hal ini, oke, bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 gitu ya. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam itu pula, maka konteks lokal sosial budaya siswa atau murid di Indonesia bagian barat itu pasti berbeda dengan kondisi di Indonesia bagian timur gitu ya, apalagi Indonesia bagian tengah gitu ya.
baik, melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat ya melalui murid-muridnya, melalui murid-murid mereka. Guru itu ya diibaratkan sebagai seorang tukang kebun ya, seperti tadi filosofi Ki Hajar Dewantara yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebaikan di dalam diri murid-muridnya. Guru juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan lingkungan di mana murid melakukan proses dalam penumbuhan nilai-nilai dalam diri murid tersebut. Dengan demikian, guru patut mengembangkan lingkungan yang sifatnya fisik atau ekstrinsik dan yang sifatnya psikis atau intrinsik. Oke, ini kita pahami juga ya Bapak Ibu bahwasanya dimensi profil belajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan juga berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis gitu ya. Nah, profil pelajar Pancasila, sehingga ada yang namanya nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak ini ada 5 ya nilainya. Yang pertama mandiri. Mandiri itu seperti apa? Yaitu mendorong diri sendiri ya untuk melakukan perubahan gitu ya dari mandiri. Reflektif itu melakukan evaluasi ya, setiap apa yang dilakukan selalu dilakukan evaluasi. Kolaboratif ya, ini kolaborasi ya, kerjasama dengan baik itu sama guru, dengan pimpinan sekolah ya, kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah, dan juga mungkin pemangku jabatan yang lain ya, apakah itu yayasan seperti itu. Inovatif, nah inovatif munculkan gagasan-gagasan baru ya, apakah itu digunakan dalam pembelajaran, itu metode pembelajarannya dirubah supaya anak-anak itu bisa enjoy dan juga dapat ketika belajar. Dan terakhir yaitu berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid, yaitu mengembangkan murid sebagai acuan utama. Ini tidak boleh dilupakan ya. Saat sekarang memang kita harus berpihak kepada murid dan juga murid, gitu ya. Oke, ini ya Bapak Ibu. Kelima nilai tadi saling berkaitan untuk melaksanakan peran-peran guru penggerak serta mewujudkan profil ya, profil pelajar Pancasila yang ada dalam dimensi tadi, gitu ya. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang guru penggerak untuk bisa menumbuhkan dan melestarikan nilai-nilai tersebut sehingga bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Ini ya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat pada anak, gitu ya Bapak Ibu, agar mencapai keselamatan bahkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini untuk visi guru penggerak ya, visi guru penggerak. Nah, imajinasiku tentang muridku di masa depan ya. Tadi sudah diberikan sebuah kertas untuk diungkapkan ya dari beberapa pertanyaan kalimat rumpang ya. Nah, dia. Oke. Nah, ini visinya apa saja sih yang sempat saya tuangkan? Ya, ada mandiri, ada penguasaan IT, ada merdeka belajar ya anak-anak. Jadi belajar itu ya secara merdeka gitu ya, secara enjoy, secara nyaman, segala macamnya. Nah, anak-anak juga harus mempunyai pribadi yang berkarakter gitu ya, hingga tadi ya menjadi pemimpin di masa depan gitu ya, sesuai dengan visi saya ya. Visi saya tadi saya berikan. Nanti coba Bapak Ibu melihat apakah visi saya ini sudah sesuai dengan visi sekolah gitu ya, atau kalau ada masukan nanti boleh dikeluarkan. Nah, ini gambaran situasi ya di sekolah kita, adanya pembelajaran yang nyaman, guru yang berkompeten, ini harus semua ya, sarana prasarana yang memadai gitu ya, gambaran situasinya ini harus kita sesuaikan dan memang harus kita wujudkan ya. Mohon maaf kalau kondisi sekolah ya memang kita masih menumpang gitu ya, menumpang lahan ya, kita pahami bersama, tapi kita nggak boleh mengambil hal tersebut menjadi kendala. Justru kita harus mencari cara lain supaya gambaran supaya anak-anak itu benar-benar dapat
mungkin Bapak Ibu bisa mencek ya, mencek kira-kira apa isi kalimat rumput. Oke, saya bantu sedikit. Mungkin di antara teman-teman Bapak Ibu guru ada yang tahu, ada yang enggak ya Bapak. Siap. Ini saya mau membantu CGP saya gitu biar lebih tendensius gitu. Misalkan gini, kita memimpikan murid-murid kita yang religius gitu. Ini hanya contoh saya Bapak Ibu ya. Terus kita percaya bahwa murid itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Untuk itu kita harus memberikan pembelajaran baik itu ilmu agama maupun ilmu teknologi. Itu adalah contoh dari kalimat-kalimat rumpang tersebut Bapak Ibu. Saya hanya memberikan poin-poin aja untuk mempertegas agar CGP saya bisa mengarahkan Bapak Ibu yang lebih jauh lagi. Begitu. Terima kasih Bapak. Oke. Baik, untuk selanjutnya bisa langsung berdiskusi kali ya Bu Dani. Iya, silakan. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu selanjutnya kita berdiskusi. Diskusinya karena kita cuma ada 7 orang nih Bu Dani. Iya, nggak apa-apa Pak. Berdua-dua saja. Ya, boleh berdua-dua atau boleh bertiga-tiga gitu. Sendiriannya dia. Waktu jadi pasangannya nggak ada. Sama saya nggak boleh dong. Jangan. Ya, Bapak memberikan post-it Bapak. Post-it tentang kalimat rumpang itu kepada teman-teman. Ya, kertas. Satu-satu semuanya Pak. Kalau nggak cukup jangan pakai punya saya nih. Ini ada memecahkan kalimat rumpang tersebut ya Bapak Ibu. Terus kalimat rumpang tersebut nanti evaluasi. Jadi kamu sama kita. Jadi 2 kelompok saja. Iya. Setelah Saya belajar. Jadi setelah kalimat rumpang ini didiskusikan, nanti akan menghasilkan kesimpulan Bu. Kesimpulan itulah yang nanti akan dibawa oleh Pak Saifullah untuk bisa dipresentasikan di kemudian hari. Begitu ya Bapak Ibu. Intinya nanti pada saat diskusi ada kesimpulannya dari diskusi tersebut. Gitu. Terima kasih karena Bapak saya. Silakan Bapak Ibu kita melakukan diskusi ya, diskusi. Prestasi dan memiliki kemudian suami berprestasi dan berakhlak serta fungsional di tengah masyarakat dan berakhlak serta fungsional di masyarakat. Cuma pintar berfungsi. fungsional di tengah masyarakat. Ada disebut ya. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah sadar betul kita percaya bahwa adalah Baik Bapak Ibu Guru, setelah kita mendiskusikan akhirnya kita dapatkan sebuah kesimpulan ya. Saya memimpikan murid-murid yang kelak di masa depan mengejawantahkan profil belajar Pancasila. Lalu saya percaya bahwa murid adalah manusia unik yang diciptakan sempurna dengan berbagai potensi kebaikan di dalamnya. Di sekolah, saya mengutamakan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan tetap berkolaborasi bersama pimpinan dan rekan sejawat serta dengan murid-murid. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka adalah pemimpin masa depan dan persiapan menjadi pemimpin dimulai saat ini. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bersama mewujudkan visi sekolah dalam mewujudkan bersama visi dan tujuan pendidikan nasional. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa semua itu membutuhkan kerja sama, kerja keras, dan kerja cerdas untuk mewujudkan murid di masa depan yang dapat memenuhi tuntutan zaman dengan nilai-nilai kebajikan universal. Gampang ya. Nah, dari kalimat rumpang gitu ya. Nanti Bapak Ibu coba bisa menuangkan juga ya. Di sini visi pribadi mengenai murid dan
pendekatan IA, ya, itu sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Jadi kita harus tahu nih kekuatan di sekolah kita apa, gitu ya. Dan kita baru bisa mengkolaborasi. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki yang namanya inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Ya. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan identifikasi hal baik, gitu ya. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan identifikasi hal baik apa yang ada di sekolah. Jadi kita udah tahu nih dulu nih apa yang ada di sekolah ya Bapak Ibu. Mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan juga memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, gitu ya. Nah, dari inquiry apresiatif kita mengenal, ya, mengelola suatu perubahan positif di sekolah ini ya, tentu membutuhkan namanya manajemen perubahan, gitu ya. Manage ya, jadi pengaturan atau segala macam ya, gimana supaya lebih baik. Manajemen ini dilakukan dengan tahapan Bagja yang menggunakan paradigma IA, ya. Oke, Bagja itu apa? Bagja itu ya, atau dikenal juga dengan 5D ya, kalau bahasa Inggrisnya 5D gitu ya. Bagja akronim dari B-nya, yaitu buat pertanyaan untuk menentukan arah perubahan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya define gitu ya, menemukan atau membuat pertanyaan. Yang kedua A-nya, ambil pelajaran gitu ya. Ambil pelajaran untuk menuntun pengambilan keputusan ya, atau discover bahasa Inggrisnya ya. Yang ketiga, susunan hurufnya G, gali mimpi gitu ya. Untuk menyusun narasi keadaan ideal, artinya karena dia menggali mimpi, dream gitu ya dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus menggali mimpinya apa. J, yang selanjutnya jabarkan rencana gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi tindakan yang diperlukan atau discover ya. Lalu terakhir atur eksekusi ya, untuk membantu transformasi rencana yang nyata atau deliver gitu ya. Dengan strategi Bagja ya, akhirnya saya mencoba dari visi yang saya buat, salah satunya prakarsa perubahan yang ingin saya kembangkan, yaitu tentang pembelajaran di kelas ya, yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ini ada percaya diri dimensi mandiri pada profil pelajar Pancasila ya. Dan pembelajaran saya karena guru fokus di matematika ya, saya mengambil pembelajaran matematika ya di sekolah saya di SMAT Tunas Bangsa, sekolah Bapak Ibu juga gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini Bagjanya ya. Bagjanya oke, benar. Oke, B yang pertama yaitu Bagja ya. B-nya buat pertanyaan atau define ya. Gimana? Maksudnya itu ada pertanyaan dan juga ada daftar tindakan atau penyelidikan. Nah, bagian pertanyaan, pada bagian pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan ya, penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis ya. Lalu tindakan yang diharapkan seperti apa gitu ya. Pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun gitu ya, membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensinya dari prakarsa perubahan yang dibuat. Nah, pertanyaannya, mengapa murid-murid saya kurang percaya diri ketika diminta untuk menyelesaikan masalah numerasi padahal sudah cukup menguasai konsep dan penyelesaiannya? Dan juga solusi apa yang dapat saya buat untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka? Nah, daftar tindakan atau penyelidikannya ini kita buat juga itu ya. Melakukan observasi dengan kuesioner atau interview terhadap murid, memberikan motivasi mengenai pentingnya rasa percaya diri, berdiskusi dengan sejawat dan kepala sekolah, mencari referensi mengenai cara
tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan harus bernada positif, bukan negatif, gitu ya. Nah, tindakan yang diharapkan seperti apa? Tindakan yang diharapkan pada tahap ini yaitu apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Nah, ini daftar pertanyaan yang saya coba buat ya dari Prakasa Perubahan di kelas ya. Pertanyaannya, siapa saja sih rekan sejawat di sekolah yang telah berhasil ya meningkatkan rasa percaya diri bermatematika murid di dalam kelas. Lalu bagaimana kiat-kiat yang rekan sejawat lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri, gitu ya Bapak Ibu. Lalu kegiatan apa yang digunakan, yang dia gunakan buku tersebut ya rekan sejawat untuk meningkatkan rasa percaya diri pada murid. Gitu. Lalu situasi seperti apa yang kondusif untuk mengembangkan rasa percaya diri pada murid ya. Lalu keterampilan apa yang diperlukan oleh para guru untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri murid. Nah, daftar tindakan atau penyelidikannya ya tentu saja ini kolaborasi ya, bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang yang berpengalaman itu ya dalam menerapkan cara atau metode meningkatkan rasa percaya diri murid. Yang kedua, mencari tahu kiat-kiat meningkatkan rasa percaya diri dalam bermatematika. Yang ketiga, mencari tahu cara-cara pengelolaan kelas yang efektif, efisien dalam meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang keempat, mengembangkan potensi saya sebagai guru tentang hal ini dengan berbagi di komunitas dengan atasan dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu gali mimpi ya Bapak Ibu. Gali mimpi ini apa? Oke, baik, gali mimpi dulu ya. Ya, untuk gali mimpi diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif di mana Prakasa Perubahan telah terwujud, ya, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana dan dengan siapa saja. Jadi benar-benar gali mimpi apa sih yang Nah, pertanyaannya, kebiasaan baru apa yang akan dicanangkan ketika proses membangun kepercayaan diri bernumerasi atau bermatematika ini berhasil. Yang kedua, apa sih yang saya rasakan ketika anak-anak murid berhasil mendapatkan kepercayaan dirinya. Yang ketiga, apa yang bisa mendukung agar rasa percaya diri itu terus berkembang dan akhirnya menjadi karakter mereka. Dan yang keempat, ya pertanyaannya, bisakah rasa percaya diri dalam bernumerasi atau matematika itu digapai oleh semua murid di kelas saya? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang bisa menjawab pertanyaan, yaitu tentu saja program itu harus dibuat, yang menyusun program yang bisa meningkatkan percaya diri tadi pada murid. Menjadikan kelas sebagai milik bersama dalam belajar yang menyenangkan. Menginisiasi kegiatan-kegiatan baru yang dapat meningkatkan potensi rasa percaya diri. Sebagai implementasi penguatan, melibatkan murid sebagai subjek setiap kegiatan di sekolah dan juga mengkonsistensikan kegiatan-kegiatan yang dirasa bisa meningkatkan rasa percaya diri. Nah, baik, lanjut yang J-nya, ini jabarkan rencana ya Bapak Ibu. Nah, dalam hal jabarkan rencana ada pertanyaan dan juga tindakan. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasikan tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan
atur eksekusi terakhir ya, atur eksekusi. Oke. Ya, pertanyaan tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif. Secara berkelanjutan menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan pada tahap ini untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalkan SOP atau protokol gitu ya, dan juga budaya belajar atau monitoring, evaluasi maupun refleksi yang monet gitu ya. Nah, daftar pertanyaan dan juga daftar tindakan ya. Pertanyaannya contohnya ya, yang dilakukan siapa saja aktor yang akan terlibat. Ya, siapa saja aktor yang akan terlibat dalam program peningkatan rasa percaya diri ini. Kapan program ini akan dimulai gitu ya, dilaksanakan. Siapa saja yang menjadi pengamat dan juga membantu kegiatan perubahan ini. Lalu indikator apa bahwa murid sudah berkembang ya, dan bagaimana cara pengukurannya. Dan lanjut, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan peningkatan rasa percaya diri ini, hingga bagaimana cara menjaga agar proses peningkatan rasa percaya diri bisa terus berjalan secara kontinu. Daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu membangun relasi komunikasi kolaborasi dengan para guru dan pimpinan agar mendapatkan inovasi praktek baik
B yang pertama yaitu bagja ya. B-nya buat pertanyaan atau define ya. Gimana? Maksudnya itu ada pertanyaan dan juga ada daftar tindakan atau penyelidikan. Nah, bagian pertanyaan, pada bagian pertanyaan utama dibuat untuk menentukan alat penyelidikan ya, penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis ya. Lalu tindakan yang diharapkan seperti apa gitu ya. Pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun gitu ya, membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensinya dari prakarsa perubahan yang dibuat. Nah, pertanyaannya, mengapa murid-murid saya kurang percaya diri ketika diminta untuk menyelesaikan masalah numerasi padahal sudah cukup menguasai konsep dan penyelesaiannya? Dan juga solusi apa yang dapat saya buat untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka? Nah, daftar tindakan atau penyelidikannya ini kita buat juga, itu ya, melakukan observasi dengan kuesioner atau interview terhadap murid, memberikan motivasi mengenai pentingnya rasa percaya diri, berdiskusi dengan sejawat dan kepala sekolah, mencari referensi mengenai cara meningkatkan rasa percaya diri dalam penyelesaian soal-soal matematika. Nah, lalu lanjut, kan bagja ya Bapak Ibu, ada A-nya. A-nya itu ambil pelajaran gitu ya. Nah, pada ambil pelajaran, oke, ada daftar pertanyaan, juga ada daftar tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan gitu ya. A-nya, pada pertanyaan tahap ini yaitu pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Identifikasi atau apresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif ya, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan harus bernada positif bukan negatif gitu ya. Nah, tindakan yang diharapkan seperti apa? Tindakan yang diharapkan pada tahap ini yaitu apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Nah, ini daftar pertanyaan yang saya coba buat ya dari prakarsa perubahan di kelas ya. Pertanyaannya, siapa saja sih rekan sejawat di sekolah yang telah berhasil ya meningkatkan rasa percaya diri bermatematika murid di dalam kelas. Lalu bagaimana kiat-kiat yang rekan sejawat lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri gitu ya Bapak Ibu. Lalu kegiatan apa yang digunakan, yang dia gunakan guru tersebut ya, rekan sejawat, untuk meningkatkan rasa percaya diri pada murid gitu. Lalu situasi seperti apa yang kondusif untuk mengembangkan rasa percaya diri pada murid ya. Lalu keterampilan apa yang diperlukan oleh para guru untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri murid. Nah, daftar tindakan atau penyelidikannya ya tentu saja ini kolaborasi ya, bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang yang berpengalaman itu ya dalam menerapkan cara atau metode meningkatkan rasa percaya diri murid. Yang kedua, mencari tahu kiat-kiat meningkatkan rasa percaya diri dalam bermatematika. Yang ketiga, mencari tahu cara-cara pengelolaan kelas yang efektif, efisien dalam meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang keempat, mengembangkan potensi saya sebagai guru tentang hal ini dengan berbagi di komunitas dengan atasan dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu gali mimpi ya Bapak Ibu. Gali mimpi ini apa? Oke, baik, gali mimpi dulu ya. Ya, untuk gali mimpi diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, ya, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang mengundi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk
Ya, pertanyaannya, bisakah rasa percaya diri dalam bernumerasi atau matematika itu digapai oleh semua murid di kelas saya? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang bisa menjawab pertanyaan, yaitu tentu saja program itu harus dibuat, yang menyusun program yang bisa meningkatkan percaya diri tadi pada murid. Menjadikan kelas sebagai milik bersama dalam belajar yang menyenangkan. Menginisiasi kegiatan-kegiatan baru yang dapat meningkatkan potensi rasa percaya diri. Sebagai implementasi penguatan, melibatkan murid sebagai subjek setiap kegiatan di sekolah dan juga mengkonsistensikan kegiatan-kegiatan yang dirasa bisa meningkatkan rasa percaya diri. Nah, baik, lanjut yang J-nya, ini jabarkan rencana ya Bapak Ibu. Nah, dalam hal jabarkan rencana ada pertanyaan dan juga tindakan. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasikan tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi tadi, ya, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Lalu pertanyaan seperti apa? Apa langkah terpraktis, ya, yang bisa dilaksanakan dari sekarang, juga guna untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, kegiatan-kegiatan pembiasaan apa yang bisa bermanfaat dalam meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, bagaimana sih cara mengukur kemajuan yang telah dicapai. Yang keempat, berapa lama kegiatan pembiasaan dalam rangka penguasaan rasa percaya diri ini akan dilaksanakan, untuk selanjutnya dievaluasi lagi, gitu ya. Dan selanjutnya, bagaimana supaya bisa saling mendukung dalam upaya peningkatan rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika. Nah, daftar tindakan atau penyelidikan ya Bapak Ibu semua, meminta murid yang sudah percaya diri untuk sharing dan berbagi tentang kiat-kiat cara meningkatkan rasa percaya diri, menginventarisir alasan-alasan atau latar belakang yang menyebabkan mereka tidak percaya diri dalam bermatematika atau numerasi, membuat catatan-catatan khusus mengenai target program dan waktu pelaksanaannya, hingga konsistensi memberikan penguatan-penguatan dan memberikan reward meskipun sekedar acungan jempol, ya, sekedar acungan jempol ketika murid berhasil menyelesaikan persoalan matematika untuk membangun rasa percaya dirinya. Dan yang terakhir, daftar tindakan atau penyelidikannya bisa dengan bekerja sama tentu saja atau kolaborasi dengan guru lain satu mapel maupun serumpun. Nah, untuk atur eksekusi terakhir ya, atur eksekusi. Oke. Ya, pertanyaan tapi ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif, secara berkelanjutan menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan pada tahap ini untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalkan SOP atau protokol gitu ya, dan juga budaya belajar atau monitoring, evaluasi maupun refleksi yang monet gitu ya. Nah, daftar pertanyaan dan juga daftar tindakan ya. Pertanyaannya contohnya ya, yang dilakukan siapa saja aktor yang akan terlibat. Ya, siapa saja aktor yang akan terlibat dalam program peningkatan rasa percaya diri ini. Kapan program ini akan dimulai gitu ya, dilaksanakan. Siapa saja yang menjadi pengamat dan juga membantu kegiatan perubahan ini. Lalu indikator apa bahwa murid sudah berkembang, ya, dan bagaimana cara pengukurannya. Dan lanjut, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan peningkatan rasa percaya diri ini, hingga bagaimana cara menjaga agar proses peningkatan rasa percaya diri bisa terus berjalan secara kontinu. Daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu membangun relasi komunikasi kolaborasi
juga menjadi presenter pada sesi diskusi tersebut. Lalu men-settingkan suasana yang kondusif dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya untuk meningkatkan rasa percaya diri ini. Nah, oke, sorry. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah dengan kolaborasi ya dan memetakan kekuatan guru penggerak dan seluruh warga sekolah serta elemen masyarakat, maka diharapkan visi dari guru penggerak tadi dapat terwujud. Gitu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya itu ada modul 1.4 tentang budaya positif. Itu juga sudah kami berikan sebelumnya ya di diseminasi sebelumnya. Silakan yang ingin berpendapat. Harus ada. Saya sudah minta. Bapak Setulo, CDP Angkatan 6, SMA Tugas Bangsa, yang saya hormati. Melihat visi Pak Said, ketika disandingkan dengan visi sekolah, visinya salah satunya ada misinya ya, nanti dituangkan dalam prakarsa. Nah itu bisa sebetulnya disandingkan dengan misi SMA Tugas Bangsa yang pertama. Kalau di sana kan meningkatkan rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika di SMA Tugas Bangsa. Nah itu hampir sama dengan misi 1 ya, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan nilai Islam yang integrasi di dalamnya. Begitu Pak Setulo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Evi atas masukannya. Nanti saya coba perbaiki ya apa yang telah saya buat terkait visi guru penggerak dan juga misi perubahannya gitu ya. Kalau ini misinya ya saya salah. Misinya bukan ini. Ini prakarsa perubahan. Tapi jatuhnya pakai misi. Iya, misi. Betul. Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tentu ya, sudah sesuai dengan yang namanya visi ya. Visi sekolah kita yang mana namanya adanya mandiri, patriotik, gitu ya. Ini bisa kita lihat ya. Kembali, khawatir lupa ya. Coba kita cek ini ya. Cerdas, mandiri, disiplin, patriotik dan juga berkepribadian Islami, gitu ya. Apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita, gitu ya? Tadi sudah kita tuangkan ya, dan sekolah sebenarnya juga sudah punya ya visi terbaru dan misi terbaru juga, ya. Tapi nanti apa yang kita hasilkan dan diskusikan dengan Bapak Ibu itu bisa kita bisa kita masukkan ya, sebagai mungkin bisa dilakukan perubahan atau revisi kembali, gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Tentu saja inisiatif perubahan ya tingkat disiplin, gitu ya, tingkat disiplin siswa, atau apalagi kepada kelas 12 ya, bagaimana dia sudah bisa mandiri, gitu ya, dan juga sudah menentukan tujuannya, gitu ya, tujuan apa yang dicapainya. Nah, lalu di sini apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ya tadi juga sudah kita bahas ya. Kita bahas bahwasanya kolaborasinya ya dengan guru ya, tentu dengan pemantauan misalkan kelas 12 gitu ya. Itu sama-sama ya budaya belajar dan termasuk orang tua gitu ya. Dan juga pemantauan ketika di rumah, ketika misalkan ibadah juga gitu ya. Kepala sekolah juga misalkan dengan segitiga restitusi yang kita sudah lakukan gitu ya, walaupun bertahap ya. Nah itu juga bisa kita lakukan supaya kelas 12 bisa lebih baik lagi ya untuk kelas 12 dan juga kelas-kelas di bawahnya. Bentuk kegiatannya ya tadi ya, bentuk kegiatannya salah satunya ya. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ya tentu kita semua harus berkolaborasi ya. Guru dengan keteladanannya, kepala
dalam hal ini juga di sekolah, misalkan ketika anak-anak kurang disiplin, bisa kita lakukan dengan budaya positif gitu ya, dengan segitiga restitusi gitu ya. Nah, semoga hal-hal ini bisa kita jadikan perubahan kepada sekolah kita dan juga tentunya kepada murid kita ya, supaya dia menjadi lahir pemimpin yang benar-benar berdedikasi ya, berdedikasi dan juga jiwa-jiwa budaya positifnya itu hadir ya, namanya pemimpin tentu saja. Itu saja ya Bapak Ibu, kesimpulan yang dapat kita ambil ya dari ini ya, dari kalimat Rumpang dan juga visi dan juga prakasa perubahan. Demikian. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kedatangan pada diseminasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tutup dulu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan tadi juga saya mendengar ini adalah membantu CGP saya untuk memberikan perubahan dan memberikan warna baru tentang visi. Bukan berarti CGP saya membuat sebuah visi, tidak. Nah, tapi visi yang ada di sekolahan ini kita jabarkan, kita selaraskan dengan pembelajaran kemarin, pembelajaran saat PGP. Ini kita yang sesuai yang mana, yang tidak sesuai yang mana, gitu. Sekali lagi bukan merubah, tapi kita menyandingkan manakah yang cocok, kita tetap jalankan, manakah yang tidak cocok, ataukah memang harus ditambahin, gitu. Tentunya tidak mudah membuat sebuah visi atau misi tersebut. Untuk itu diskusi yang sangat menarik tersebut sudah dilaksanakan oleh teman-teman semuanya bersama CGP saya, dan saya merasa terima kasih banget. Di sini sudah ada titik terang ke arah sana, walaupun ketok palunya nanti masih panjang ya. Kita harus menunggu pemangku jabatan yang ada di sini, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan termasuk orang tua murid. Kita semuanya libatkan untuk apa? Untuk bisa membuat rasa nyaman, aman kepada murid-murid kita masa depan, dan keinginan kita mempunyai masa depan murid itu seperti apa? Apakah dia yang berintegritas? Apakah dia yang jago dalam ilmu pengetahuan dengan IT? Mimpi kita untuk menjadikan murid tersebut itu seperti apa? Nah, disinilah kita diskusi dalam prakarsa perubahan visi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.